Shalom, shalom, haleluya. Biarlah menjadi kebahagiaan kita bersama saat kita datang di hadirat Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah kita, bertemu muka dengan Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan, memandang Dia. Lebih-lebih lagi saat ini dalam ibadah doa penyembahan kita, mari datanglah dengan hati yang sungguh-sungguh ingin memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bersama, maka hadirat Tuhan akan melawat kita bersama. Amin. Mari Bapak Saudara sidang jemaat masing-masing di rumahnya, kita akan satukan hati, kita serahkan lebih dahulu ibadah doa kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa, Allah kami, Raja yang maha tinggi, maha besar, yang senantiasa selama-lamanya layak kami puja, kami sembah. Engkau dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di atas segala-galanya. Inilah kami, setiap rumah doamu Tuhan dimanapun berada, baik di tempat ini, di rumah masing-masing. Kami datang merendahkan hati, kami mau memuji Tuhan, kami mau membesarkan Tuhan, menyembah Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah rumah kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkatalah ibadah doa penyembahan kami saat ini dari awal sampai pada akhirnya, biarlah hadirat Allah memberikan kami kedamaian, kebahagiaan untuk datang Tuhan lebih dekat dengan Engkau. Segala kuasa iblis pengganggu konsentrasi kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaatmu di mana berada saat ini, biarlah Roh Kudus yang dari Bapa di sorga mengurapi kami semuanya, memberikan kami kemampuan untuk kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Berkati seluruh para pelayan-Mu Tuhan, biarlah pengurapan yang sama mengurapi kami semuanya Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan, memberikan yang terbaik dalam ibadah pelayanan kami. Lebih-lebih lagi Tuhan, pemberitaan firman Engkau persiapkan hamba-Mu untuk menaburkan berkat firman yang utama bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami tahbiskan ibadah kami serahkan kepada Yesus Kepala Imam Besar Agung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya saat kita sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan, maka lawatan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Saat ku menyembah-Mu Tuhan,
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata sekali lagi, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku sekali lagi kita akan datang menyembah Tuhan, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan, kami datang Yesus. Kami arahkan hati kami arahkan pandangan kami persembahkan syukur, pengagungan, penghormatan bagi-Mu Bapa. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kaulah pujaan hati kami, Kau kekasih jiwa kami, penebus yang hidup, penyelamat kami. Haleluya, Kau Raja Maha Besar, Kau Raja Maha Tinggi. Haleluya, Kau Anak Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Oh, syukur buat anugerah-Mu, syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian kami, syukur kami, pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kembalikan setiap kemuliaan, kekuatan, kekuasaan selama-lamanya.
Bagimu Yesus Alfa Omega. Bagimu Yesus Bapa yang kekal. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Di ruang Maha Kudus-Mu. Kami mau robek daging kami. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Haleluya. 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 Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah-Mu. Amin, amin, amin. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sembah namamu. Sebab namamu kudus, sebab namamu kerinduan kita bersama mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Hati tulus menyembah yang maha. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, ku sembah-Mu. Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus, amin, dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus. Sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus, amin, haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Ku menyembah-Mu, ku
sembahmu, namamu haleluya, amin, haleluya. Jikalau hati kita sungguh-sungguh masuk ke ruang Maha Kudus untuk menyembah Tuhan, kita pasti bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan ada hadir di bait sucinya. Kita semua adalah bait suci Tuhan, rumah doanya Tuhan. Jikalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, percaya keajaiban, pemeliharaan, mujizat Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang percaya. Mari kehadiran Tuhan lewat firman-Nya akan kita terima sebentar lagi. Persiapkan hati kita. Sebelum kita datang nanti menyembah berdoa kepada Tuhan, sediakan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Di rumah kami saat ini Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Amin. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kerinduan kita, Tuhan hadir di bait suci-Nya. Pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba
Haleluya Yesus. Itulah pujian merupakan satu pantulan dari surga, di mana haleluya memberikan satu kemenangan bagi kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu kami juga bersyukur pada kesempatan saat kami boleh ibadah sore ini. Dan biarlah Bapa di dalam surga, penyertaan-Mu, urapan-Mu kami butuhkan. Sehingga kami boleh mampu mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu dengan benar, dengan sungguh. Sehingga kami boleh Bapa layak untuk datang menyembah dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan mengurapi bagi sidang-Mu dimanapun berada, termasuk kami pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan. Urapi dengan kuasa urapan Roh-Mu. Bapa di dalam surga, pada kesempatan sore hari ini mari Engkau akan nyatakan kembali kebenaran firman-Mu yang kami butuhkan untuk menuntun kami Tuhan. Sampai kepada yaitu perjalanan yang terakhir. Kami boleh berada bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah puji-pujian yang sudah kami persembahkan itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu dan mengundang hadirat-Mu di tengah kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kuasa-kuasa apapun yang masih mau mengganggu, baik dalam pemberitaan firman-Mu, baik di saat kami datang menyembah dan berdoa. Kalau ada kuasa yang mau mengganggu, pada saat ini kami bersatu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usirkan setiap kuasa roh mengerintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mau membuka hati untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ada kerinduan ya bagi kita semua untuk kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang kami butuhkan di hari-hari ini. Karena ini sangat penting bagi kita, memberikan kekuatan, keteguhan hati menghadapi keadaan di akhir zaman ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, waktu ibadah PA yang lampau kita sudah kembali yaitu mempelajari tentang peraturan makan perjamuan suci. Artinya buat kita sekarang kita harus benar-benar memperhatikan kehidupan kita kalau kita mau lepas dari yaitu dunia ini. Ya. Nah, kita sudah mempelajari ada 9 aturan yang ada, saudara sudah tentunya sudah mencatat, dan juga yang kemarin di PA yaitu yang ke-10 ya, yaitu buru-burulah kamu memakannya, artinya makan dengan cepat ya. Nah, inilah karena kita ya tidak tahu kapan dia datang kali kedua ya, tetapi yang penting saat ini kita harus cepat ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini juga kita masih mau untuk membicarakan tentang yaitu buru-buru kamu memakannya. Artinya makan dengan cepat-cepat. Sudah diterangkan yang dalam PA itu makan dengan cepat artinya jangan santai, jangan berlambat-lambat untuk perkara yang rohani. Ya. Untuk perkara rohani kita sekarang harus cepat-cepat, tidak lambat-lambat. Ya. Ada dorongan untuk gerak cepat bagi perkara yang rohani ini.
Contohnya adalah dalam ibadah pelayanan. Kita sudah terangkan ini di PA. Harus cepat, harus sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan. Juga dalam berkorban. Apa saja yang digerakkan Tuhan harus cepat untuk kita lakukan. Kalau berlambat-lambat berarti masih ada ikatan daging, ikatan dunia sehingga membuat enggak bisa cepat. Seperti istrinya Lot. Tuhan katakan lari ke pegunungan. Tetapi ya, istri Lot masih berat untuk lari. Ya, karena terikat dengan perkara-perkara dunia. Sampai pun dia menoleh ke belakang. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lambat-lambat, kalau kita tidak cepat, saat Tuhan datang kedua kali yang seperti kilat. Ya, dia datang seperti kilat. Maka yang lambat-lambat akan tertinggal. Pengertian yang kedua, ya, kita sudah pelajari juga di PA, yaitu menantikan dan mempercepat kedatangan Yesus kedua kali. Caranya yaitu dengan hidup suci dan saleh. Saleh ini sama dengan beribadah. Jadi kita bisa hidup suci dan saleh atau beribadah. Di mana? Di dalam ruangan suci. Di dalam kandang penggembalaan. Lewat kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ini kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, untuk ya, kita hidup suci dan saleh beribadah. Ya, kita harus mau tergembala. Ya, kehidupan yang tergembala itu sama dengan carang yang melekat pada pokok anggur yang benar sehingga akan mengalami penyucian secara intensif, secara terus-menerus. Ya, mari ya, kita akan baca Yohanes 15, mengingatkan kita kembali. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar, yaitu pribadi Yesus sendiri. Ya, firman pengajaran yang benar. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku itu pribadi Yesus yang adalah firman pengajaran yang benar. Ya, jadi cara yang kedua, ya, menantikan ya, dengan ibadah hidup suci dan beribadah. Ya, untuk mempercepat itu kita harus tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Tadi ya, kalau kita ranting ada pada carang, maka kita akan dibersihkan. Mungkin sudah bersih, ya, tetapi terus dibersihkan supaya bisa ada buah. Yang tidak ada buah dipotong. Nah, ini ya. Jadi dipotong, disekutukan juga, dikumpulkan juga, tapi dimasukkan ke dalam api, dibakar.
Untuk itu mari hari-hari ini kita mau cepat. Jangan lambat-lambat tentang perkara yang rohani. Jadi lewat penggembalaan kita akan mengalami penyucian terus-menerus secara intensif. Dari apa? Dari dosa-dosa yang membuat kita bisa tertinggal saat Yesus datang kedua kali. Kalau waktu Yesus datang kali kedua kita tertinggal, maka pasti akan masuk dalam kebinasaan. Nah, jadi penyucian ini harus terus-menerus secara intensif. Ini kita butuhkan, kita perlukan. Ya. Jadi kalau ada noda sedikit, ada dosa, itu langsung mau disucikan. Berarti kita mau sungguh-sungguh. Ya, bukan saja sekedar tergembala, tetapi harus mau mengalami penyucian terus-menerus lewat firman pengajaran dan urapan Roh Kudus. Nah, kenapa harus secara intensif? Oleh karena dosa-dosa itu akan terus berusaha untuk mengikat kita. Jadi kalau ada dosa tidak disucikan, dosa itu berkembang, semakin mengikat ini. Sehingga dosa yang mengikat ini terus-menerus dilakukan. Sampai sungguh-sungguh kita terikat. Sehingga saudara dikasih Tuhan, kita akan tertinggal di saat Tuhan datang kembali kali yang kedua. Nah, dosa-dosa yang ada ini seringkali kalau tidak segera, ya itu akan mengikat. Kalau carang yang ada, ya, benalu dan lain sebagainya. Kalau benalu yang masih kecil itu tidak segera dibersihkan carang itu, maka benalu itu akan semakin melilit dalam carang-carang itu. Ya, semakin melilit. Nah, kalau sudah melilit carang, berarti carang itu tidak bisa menghasilkan buah. Saatnya untuk dipotong. Demikian juga dosa itu kalau sedikit tidak segera dibersihkan, maka akan mengikat sehingga kita tidak bisa berbuah. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini yang dikatakan kita harus cepat, jangan berlambat-lambat. Kalau ada sesuatu segera dibereskan. Di dalam Wahyu 21 ayat ke-8, ya, Wahyu 21 ayat ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, ya, jadi mungkin kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, tapi buktinya dikatakan tidak percaya. Sebagai orang Kristen yang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu juru selamat, tapi juga harus mau percaya kepada firman pengajaran yang benar, yang menyucikan ini. Nah, orang yang keji, orang-orang pembunuh, termasuk ya, benci itu sama dengan pembunuh manusia. Orang-orang yang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala. Penyembah berhala bukan sekedar menyembah patung dari kayu atau dari batu atau dari yang lain atau keramik. Tapi penyembah berhala itu juga termasuk yaitu keserakahan. Karena ayat yang lain mengatakan bahwa keserakahan dan penyembahan berhala disebutkan dalam satu ayat. Berarti satu level. Ya. Tidak menyembah patung dari
kayu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masih serakah, ya, itu membuktikan bahwa kita sama dengan penyembah berhala. Penyembah berhala adalah sesuatu yang menjadi baik itu kebanggaan atau menjadi sesuatu yang menghalangi untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu termasuk penyembahan berhala. Ya. Nah ini saudara dikasihi Tuhan. Dan semua pendusta, ya, mereka akan membuat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Di sini kita lihat ada 8 dosa. Penakut, tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian di lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Ya. Jadi 8 dosa yang terus mengejar. 8 dosa ini terus mau, ya, mengikat kita. Ya. Kalau 8 dosa mengikat kita sampai menenggelamkan kita. Ya, sampai menenggelamkan. Kalau semakin hari dosa itu terus ada pada kita, maka kita akan tenggelam di dalam dosa. Nah, untuk itu dosa-dosa seperti ini harus disucikan secara intensif, terus menerus. Ya. Jadi jangan hanya sebentar disucikan nanti. Oh nanti bisa kembali dalam dosa. Untuk itu buktinya harus terus menerus disucikan secara intensif. Kalau kita disucikan, kalau kita dibersihkan lewat sistem pengembalaan, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah. Buah yang manis bahkan. Ya, menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan jangan berlambat-lambat. Ya, harus segera, buru-buru, cepat-cepat ini. Karena kita, ya katakan, berpacu dengan waktu. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan itu datang. Kalau kita lagi santai, tiba-tiba dia datang, kita tertinggal. Ya, tetapi kita harus segera, buru-buru. Ya. Jangan santai-santai. Ya. Sehingga saat Tuhan datang ke kedua, kita sudah bersih dan kita menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita mau melihat di dalam Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul 10 ayat 1 dan 2. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ya, berarti beribadah sungguh-sungguh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ya, jadi ya, Cornelius ini ya, seorang kepala keluarga. Dia saleh. Dia tekun dalam ibadah. Dia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Demikian harusnya dalam kehidupan kita di akhir zaman.
dalam satu keluarga kita sekarang bisa beribadah bersama-sama sekalipun secara online ini. Tapi kita beribadah dan seisi rumahnya takut akan Allah. Ya, sehingga sungguh-sungguh ya, tidak takut dengan masalah-masalah yang ada, tapi takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ya. Jadi ini satu contoh kehidupan yang suci dan saleh. Cornelius dan seisi rumahnya. Cornelius ini bangsa kafir. Ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Cornelius, ya, ada buah yang dihasilkan. Yang pertama yaitu buah kasih. Ya. Tadi buah pertobatan dan sebagainya sampai buah kasih. Apa bentuknya buah kasih? Tadi dikatakan ia memberi sedekah kepada umat Yahudi. Padahal Cornelius bangsa kafir. Tapi dia memberi sedekah kepada orang Yahudi. Berarti Cornelius dan keluarganya itu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Cornelius. Selain dia beribadah dengan sungguh-sungguh dan takut akan Allah, tapi dia juga memberi sedekah kepada orang Yahudi. Ini hasilnya atau buahnya yaitu berbuah kasih. Tadi dikatakan dia memberi sedekah kepada umat Yahudi. Berarti sama dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau kita lihat di dalam loh batu, ini terkena pada isi loh batu yang kedua. Loh batu kedua ada 6 hukum. Dan kemudian dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ini sahabat mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Karena dia berdoa kepada Tuhan dengan tepat. Ini sama dengan mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Kalau dalam loh batu, ini loh batu pertama yang berisi 4 hukum ini. Ya, jadi mengasihi kepada Tuhan, mengasihi kepada sesama seperti diri sendiri ini. Jadi di sini kita melihat Cornelius yang adalah bangsa kafir itu memiliki 2 loh batu. Mengasihi kepada Tuhan, mengasihi kepada sama. Berarti 2 loh batu yang dimiliki oleh Cornelius. Berarti dalam kehidupannya Cornelius ada 2 loh batu. 2 loh batu mengingatkan kita kepada isi dari peti perjanjian. Isi dari peti perjanjian. Berarti di sini kita melihat bahwa Cornelius di dalam kehidupannya bersama dengan keluarga sudah memiliki 2 loh batu. Ini Cornelius bangsa kafir. Dan Markus 12 ayat 30 sampai 33. Markus 12 30 sampai 33. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu
Dan hukum yang kedua ialah kasihani sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Ayat 33, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian atau akal budi dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Ini dikatakan ya oleh ahli Taurat. Ahli Taurat ini bangsa Israel juga memiliki dua loh batu. Jadi tadi Cornelius bangsa kafir memiliki dua loh batu. Sekarang ahli Taurat ini bangsa Israel juga memiliki dua loh batu. Jadi kita semua bangsa Israel maupun bangsa kafir harus memiliki dua loh batu. Karena apa? Karena itu merupakan satu hal yang harus ada di dalam peti perjanjian. Ya, untuk itu mari ya, kita saat-saat ini pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau memiliki dua loh batu, apa kegunaan dua loh batu? Apa kegunaan? Yaitu mengasihi kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya. Mari kita lihat kegunaan dua loh batu yang pertama. Markus 12 ayat 34. Markus 12 ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara baca perikop ini. Ya, tapi titiknya ada pada ayat 34 ini. Jadi kegunaan pertama yaitu kasih Allah akan menghasilkan kebijaksanaan surga. Kebijaksanaan surga atau hikmat surga ini. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ini harus dimiliki oleh kita. Kalau kita memiliki dua loh batu, maka kita akan memiliki kebijaksanaan surga atau hikmat surga. Kalau di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Di sini dikatakan perlindungan hikmat dari surga ada seperti perlindungan uang. Bagi kita, orang-orang dunia dan juga kita, semua kita membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tetapi bukan kita terikat dengan uang itu. Kita memiliki uang. Jadi kita mampu untuk memelihara dan melindungi hidup kita sehari-hari. Ini hikmat surga. Berguna untuk mampu memelihara dan melindungi hidup kita sehari-hari. Seperti kita memiliki uang. Tapi bukan uang yang melindungi segalanya, tapi uang untuk perkara-perkara yang
jasmani. Ya. Tapi perlindungan Tuhan itu akan lebih. Kalau ada hikmat dari surga, itu mampu memelihara dan melindungi hidup kita sehari-hari. Sekalipun tadi income itu menurun dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memiliki dua loh batu, kasih Allah itu akan mampu memelihara, melindungi kita di hari-hari. Sekalipun kita sedang menghadapi yaitu masa-masa yang sulit oleh karena imbas daripada pandemi ini. Tetapi bukan saja memelihara kehidupan kita secara jasmani ini, tapi kelebihannya adalah memelihara dan melindungi kita sampai nanti zaman Antikris. Zaman Antikris, bahkan sampai hidup yang kekal. Dan guna hikmat surga yang kedua, membuat kita tahan uji. Seperti orang membangun rumah di atas batu. Kita tidak akan pernah kecewa, apalagi meninggalkan Tuhan dalam kondisi, dalam keadaan apapun. Di hari-hari ini kembali menghadapi masalah yang ada ini. Hikmat surga itu akan memelihara kita. Sampai zaman Antikris kita hidup kekal dan kita bisa tahan uji. Tidak roboh. Karena kita berdiri di atas batu. Artinya menghadapi masalah-masalah sekarang, imbasnya dari masalah pandemi ini, sekalipun semua menurun, mungkin sekalipun pekerjaan, sekalipun mungkin yang kerja dibatasi waktunya otomatis, yaitu income atau honornya menurun. Tapi jangan kecewa. Kalau hikmat surga ada, maka tetap bisa memelihara kita. Bahkan sampai masa kesukaran besar. Nanti zaman Antikris sampai hidup kekal. Kita tetap tahan uji. Orang yang membangun rumah di atas batu. Itulah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga menghadapi hujan deras, menghadapi hujan dari atas setan dengan roh jahat roh najis, kita tetap kuat, teguh, tidak terpengaruh. Menghadapi angin kencang, ini bicara angin pengajaran yang sekarang terus meningkat, kita tetap kuat dan teguh hati, tetap berpegang kepada satu firman pengajaran yang benar, yang semua tertulis di dalam Alkitab. Dan ayat mendukung ayat yang lain. Bukan dengan kata orang, bukan dengan yang lain-lain. Tapi semua ayat demi ayat. Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan. Dan juga nanti kita akan bisa kuat. Di saat Antikris berkuasa. Airnya. Itu bicara Antikris. Dengan mamon, kekuatan uang. Kita kuat dan teguh hati. Sehingga tidak akan kecewa. Tidak meninggalkan Tuhan. Dalam keadaan, dalam kondisi apapun. Dan kita tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah dan melayani Tuhan. Sore malam hari ini, kalau ada sidang jemaat yang sedang merasakan beban yang begitu berat, jangan kecewa, jangan takut.
apalagi tinggalkan Tuhan. Tapi justru di saat ini, mari kita tetap lebih sungguh-sungguh, lebih setia, lebih berkobar-kobar di dalam ibadah pelayan dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan janji dan Tuhan tidak akan meleset, tidak ingkar janji. Kalau kita tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah melayani Tuhan di saat-saat ini. Yang nanti pada akhirnya kalau kita kuat dan teguh hati, hikmat surga itu akan membuat kita bisa dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Berarti kalau kita bisa dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, berarti kita berada dalam pembangunan tubuh Kristus yang nanti saat Tuhan datang kali kedua, Dia sebagai kepala, kita sebagai tubuh yang sudah menyatu. Dia sebagai mempelai pria surga, kita sudah menjadi mempelai wanita dalam satu kesatuan untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, ini saudara dikasih. Ini kegunaan dua loh batu ini. Ya, tadi. Kemudian kegunaan yang kedua. Markus 12 ayat 34. Markus 12 ayat 34. Ya. Markus 12 ayat 34 tadi kita lihat. Yesus melihat bagaimana bijaknya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ini yang kedua. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau hidup ini banyak pertanyaan, kenapa sih ya harus mengalami masalah-masalah ini? Kenapa sih ya kok begini, kok begitu? Ada pertanyaan-pertanyaan. Kehidupan seperti ini sedang mengalami beban berat dan ada air mata. Berarti kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama masih kurang. Kalau masih ada tanya, ada beban berat, bahkan ada air mata. Berarti kasih kita pada Tuhan dan sesama masih kurang. Kalau ada kasih, maka segala masalah itu akan terselesaikan. Dan yang ada hanya kebahagiaan. Kebahagiaan surga. Sama dengan anggur manis yang kita alami. Tidak ada pertanyaan dalam hidup kita ini. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Menunjukkan kita masih banyak hal yang dialami. Tetapi kalau saudara dikasih Tuhan, ada kasih kepada Tuhan, kepada sesama. Segala masalah terselesaikan sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Karena kita sudah ada dalam kebahagiaan, ada dalam sukacita, dalam roh. Jadi untuk itu mari jangan kita coba-coba mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri. Oh, mau bahagia dengan cara-cara diri sendiri, dengan keinginan daging, dengan kekuatan daging dan lain sebagainya. Seringkali kehidupan yang mencari kebahagiaan dengan cara sendiri bahkan membuat kita tidak berbahagia dengan benar. Kebahagiaan yang semu. Kalau kita tidak bahagia, berarti
hubungan carang dengan pokok harus diperbaiki. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan pribadi Tuhan yang pokok anggur harus diperbaiki. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan harus semakin dipererat sampai kita bisa menerima dua loh batu tadi. Dapat hikmat dari surga. Itu kegunaan yang kedua. Sekarang kegunaan yang ketiga. Ya. Kegunaan yang ketiga. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ya. Jadi kalau kita ada kasih kepada Allah, kepada sesama, ada dua loh batu. Kita mendapatkan kebijaksanaan surga atau hikmat surga tadi. Ya, sehingga kita ya, bisa terpelihara, kita bisa tahan uji sampai kita dipakai dalam pemohon tubuh Kristus. Dan yang kedua, kalau ada kasih tadi, segala masalah akan terselesaikan dan yang ada hanya kebahagiaan. Yang ketiga tadi, ya, kasih Allah mengikat dan menyempurnakan kita. Ya, jelas tadi. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kasih ini ada di dalam hidup nikah, maka hidup nikah ini akan satu. Ya. Dan bahkan mengikat ya, di dalam nikah ini menjadi tetap satu. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, untuk itu sangat-sangat janggal. Ya. Ya, kalau seorang mau nikah ditanya, ya, kamu mengasihi atau mencintai dan sebagainya, ya jawabnya. Yang satu jawab ya. Tetapi itu hanya kasih yang semu. Ya. Tetapi yang dibutuhkan itu kasih Allah yang mengikat dan menyempurnakan. Jadi kalau kehidupan nikah itu diikat dengan kasih Allah, maka nikah itu tetap menjadi satu sampai mencapai kepada nikah yang rohani, yaitu menjadi sempurna itu. Ya. Inilah kegunaan ya, kasih yang ketiga. Kasih Allah mengikat, menyempurnakan kita. Ya. Sampai kita menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua, dan kita akan mengalami kebahagiaan surga bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari pelayan musik, saya undang ke depan. Jadi mari perhatikan pada sore hari ini. Kita perlu berdoakan supaya kita memiliki dua loh batu. Ya, mengasihi kepada Allah, mengasihi kepada sesama manusia. Sampai nanti kasih itu mengikat dan menyempurnakan kita sehingga kita bisa masuk perjamuan kawin anak domba Allah yang merupakan puncak dari perjamuan suci atau Paskah. Jadi kalau saat ini kita mau mengikuti yaitu
aturan dalam makan perjamuan Paskah atau perjamuan suci secara rohani, aturannya ya dari aturan pertama sampai ke 10, maka nanti perjamuan suci ini akan meningkat, merupakan yaitu perjamuan malam terakhir. Ya, untuk itu mohon agar kasih Allah sore malam hari ini dicurahkan kepada kita. Sebab kalau ada kasih Allah, maka semua masalah akan diselesaikan. Amin. Mari kita nanti berdoa, banyak bergumul hari-hari ini menghadapi apapun. Jangan sampai kita menjadi resah, takut. Ya, tapi biarlah kasih Allah sungguh ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ya, kita tidak tahu hari-hari ini sampai berapa lama Tuhan datang kali kedua. Tapi biarlah kita terus mau membawa kehidupan kita lebih sungguh-sungguh di saat-saat akhir ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Hari-hari yang semakin mendekat kedatangan Tuhan kali kedua. Agar kami beroleh hati bijaksana.
Sekali lagi dari atas, sekali lagi dari atas, sampai kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan sungguh memperhatikan itu. Ya, haleluya. Agar kami Haleluya. oleh hadi bijaksana. Mari ajar kami Bapa. Ajar kami Haleluya Yesus. Ya. hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Oh, haleluya, mulialah namamu. Dalam namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Dalam namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, Kami bersyukur. bersyukur padamu. Haleluya, syukur Tuhan. Syukur buat firman-Mu Bapa. Syukur buat jalan-jalan-Mu Tuhan. Syukur buat pimpinan-Mu Tuhan. Syukur buat tuntunan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang memegang kami. Tangan-Mu yang menuntun langkah kami. Haleluya. Jalan-jalan-Mu ajaib. Jalan-jalan-Mu kepastian. Jalan-jalan-Mu Tuhan, itu mujizat di dalam hidup kami. Haleluya, hikmat-Mu segala-galanya. Pikiran-Mu sungguh tak terselami. Jalan-jalan Tuhan, jalan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami mau ikut kehendak-Mu. Kami mau ikut Tuhan rencana-Mu. Rancangan-Mu damai sejahtera. Rancangan-Mu
karunia-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Haleluya Bapa, kasih-Mu kekal di dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hikmat-Mu kuasa yang sempurna di dalam hidup. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Itu Haleluya. tak ada yang mustahil Ya. bagi Tuhan. Ya. Tak ada yang tak Amin. mungkin. Mujizatnya Ya. disediakan bagi Amin. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kami percaya bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan Amin. bagiku. Haleluya. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya. Kami terlalu yakin Amin. dan terlalu percaya Ya. kemahakuasaan Tuhan Haleluya Yesus. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Engkau Tuhan Maha Besar. Ya. Engkau Yesus. Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam firman-Mu, Ya Yesus. di dalam hikmat yang Tuhan sudah karuniakan Ya, kepada kami. Yesus. Ada kuasa Tuhan penuh bagi seluruh orang percaya Amin. untuk menikmati Ya. keajaiban-keajaiban Tuhan yang Haleluya. meniadakan kemustahilan dalam hidup Haleluya. kami. Baik saat ada di dunia ini Ya. maupun Tuhan sampai kami datang bersama dengan Kau jemput Amin. Tuhan Haleluya. kembali ke rumah Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Kami Yesus. bersyukur buat perhatian Ya, Tuhan, Yesus. buat lawatan Tuhan melalui firman-Mu, melalui kuasa Roh Kudus Ya. yang Tuhan sudah nyatakan pada saat ini lewat hamba-Mu. Ya. Biarlah seluruh jemaat-Mu hari-hari ini sungguh-sungguh Tuhan mau lebih taat dengar-dengaran Ya, lagi Yesus. akan Ya, firman-Mu di hari-hari Tolong. akhir ini Haleluya. Tuhan. Terlebih-lebih lagi dalam situasi seperti ini. Ya. Kami tidak mampu Tuhan secara Ya, manusia. Ya. Hanya Tuhanlah yang menjadi perlindungan kami, Amin. pembelaan Haleluya. kami. Itu sebabnya kami mau Haleluya. simpan firman dalam loh hati kami Tuhan. Ya. Kami mau meteraikan, ukirkan dalam loh hati kami. Ya. Sehingga firman itulah yang mengerjakan keajaiban-keajaiban di dalam Haleluya. hidup kami. Karena firman-Mu pribadi Tuhan sendiri, Engkau Tuhan yang maha kuasa luar biasa Haleluya. heran ada dalam hati kami semua. Haleluya. Terima kasih. Baik jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan berkat firman-Mu pada saat ini. Ya. Biarlah semuanya tidak ada Terima satu yang kasih. mengeraskan hati. Kami mau terima firman-Mu dengan keterbukaan. Ya, Kami mau tolong. terima firman dengan kelembutan hati. Ya, Kami mau sama-sama dikerjakan, mau Haleluya. berubah kehidupan kami. Haleluya. Dan kami mau rindukan lebih hari Tuhan kehidupan kami digarap, kerjakan, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Terima Amin. kasih berkati Haleluya. hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi selalu berkat firman pada saat terus Terima kasih. pakai hamba-Mu Tuhan. Terima Di kasih. dalam kondisi kami masih beribadah via online. Ya. Biarlah firman Tuhan terus limpah-limpahkan Oh, untuk dibagi-bagikan haleluya. melalui Bapak Gembala kami. Beri Haleluya. kesehatan, kekuatan baru Terima setiap kasih, hari. Tuhan. Terima Terlebih saat-saat Tuhan Ya, beribadah melayani online ini. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Ya. berada pada saat ini. Dengan Engkau yang tahu setiap kebutuhan mereka, baik jasmani terlalu mudah Ya. bagi Tuhan untuk menyatakan pemeliharaanmu Amin. Tuhan. Israel 40 tahun di padang gurun tidak kekurangan apapun Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan pemeliharaan bagi Amin. seluruh Haleluya. jemaatmu. Engkau sanggup Haleluya. membuka pintu-pintu baru, tingkap-tingkap langit Ya. untuk mencurahkan berkat pemeliharaan bagi mereka. Haleluya. Terlebih kehidupan rohani mereka. Ya. Biarlah di tengah-tengah kondisi seperti ini menjadi kesempatan terbesar dalam hidup kami. Untuk kami lebih membuktikan penyerahan kami kepada Engkau, pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Ketergantungan kami mengandalkan Tuhan di dalam sepenuhnya hidup Ya. kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tahu yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini. Ya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau turun Ya. tangan, campur tangan untuk Tuhan menolong seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Haleluya. Engkau Tuhan, biarlah turun tangan untuk menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami berdoakan juga buat pemerintahan kami pusat maupun Ya, daerah tolong Tuhan. yang saat ini mulai terjadi Berikan pelonggaran hikmat, di sana sini. Tetapi biarlah kami tetap waspada Tuhan, tidak kecolongan lagi. Tuhan tolong beri hikmat kepada hamba-hamba-Mu semuanya untuk bisa saling mendukung satu sama lain. Sehingga kami doakan bersama-sama pandemi ini akan berakhir dari Indonesia. Pandemi ini akan pergi dari dunia ini Tuhan. Engkau Allah di dalam kuasa bilur-bilur melingkupi Indonesia. Menyembuhkan Indonesia, menyembuhkan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami doakan buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini terganggu Ya. kesehatannya. Engkau Tuhan tahu di mana berada saat ini, ulurkan tangan-Mu, Ya. alirkan kuasa bilur-Mu dari Tuhan. ujung kaki Tolong. sampai ujung rambut. Engkau kerjakan pemulihan, penyembuhan Ya, di dalam tubuh Tuhan. jasmani mereka. Ya. Kuasa bilur Tuhan menyembuhkan. Engkau tabib di atas segala tabib. Amin. Dalam Haleluya. nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus.
Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kasih. terima kasih Bapa. Semua doa syafaat kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi atas segala kesempatan yang Kau berikan pada saat sore malam ini. Dari awal sampai pada akhir Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah sidang jemaat-Mu di mana berada Tuhan. Dan ini akan membawa kehidupan sidang jemaat-Mu semakin hari semakin sungguh-sungguh. Semakin berkenan di hadapan-Mu. Untuk tidak lambat-lambat tetapi mereka mau cepat Tuhan. Buru-buru Tuhan. Supaya tidak tertinggal saat Kau datang kali kedua. Yang waktunya tidak lama lagi. Tapi yang pasti Engkau pasti akan datang kali kedua Tuhan. Biar kami bersiap-siap. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami serahkan pelayan-Mu yang ada pada kesempatan sore malam hari ini. Dan berilah kekuatan kesehatan juga Tuhan. Demikian juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di tempat masing-masing. Kekuatan kesehatan dibutuhkan Tuhan menghadapi hari-hari ini ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami bersyukur dan biar limpahkan berkat atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan biarlah damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan di tengah-tengah kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Pria-pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin.